Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan asal etnis Mas. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Nama saya Iwayan Boydo. Saya dari Bali dan saya beragama Hindu. Ya, cukup sekian. Ya, coba pertanyaannya. Baik, terima kasih. Lanjut saja pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda pikirkan mengenai orang Jawa? Orang Jawa itu ya seperti kebanyakan orang Indonesia, begitu ya. Terkenal dengan budayanya, keramahannya, dan penduduk terbanyak di Indonesia. Terima kasih. Dan kedua yaitu bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Islam ya seperti kebanyakan agama. Ya di Indonesia ada 6 agama ya yang diakui oleh negara. Menurut saya ya semua agama itu baik. Islam juga sebagai mayoritas agama di Indonesia. Penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam baik. Menurut saya baik. Saya juga tinggal di lingkungan yang mayoritas Islam dan semua baik. Hanya belakangan ini ya kita mungkin ada mendengar oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, itu hanya sebagian kecil lah. Secara umum semua baik. Terima kasih. Kemudian saya lanjut pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai orang Jawa yang Muslim? Nah, kebetulan saya tinggal di lingkungan yang mayoritas Jawa sekaligus mayoritas Islam. Ya, selama ini yang saya rasakan ya tidak ada kendala. Semua berjalan lancar dan semua saling menghormati. Begitu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa yang Anda lakukan selama Idul Fitri? Idul Fitri apa selama Ramadan? Mungkin selama liburan Idul Fitri. Nah, selama liburan Idul Fitri ya saya kebetulan berteman dengan banyak teman-teman yang dari agama Islam ataupun Muslim ya. Jika masa liburan Idul Fitri ya kita mengadakan silaturahmi begitu. Itu sudah jadi tradisi sejak dahulu bahwa silaturahmi selama Idul Fitri itu wajib. Begitu. Baik, kemudian pertanyaan nomor 5, apa yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi atas kehidupan harmonis pada kehidupan sosial kita? Nah, terhadap keharmonisan dalam lingkungan sosial kita, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi yang paling penting itu adalah saling menghormati. Saling menghormati perbedaan di antara kita. Di dunia ini tidak ada yang sama lah. Semua itu berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam dan ada putih. Begitu juga agama, suku, ras. Itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Soal perbedaan itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Itu menciptakan sebenarnya keindahan buat kehidupan kita. Jadi kuncinya menurut saya ya saling menghormati dan saling ada toleransi begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini saya mempersilahkan Anda untuk bertanya kembali kepada saya.
apapun seputar budaya, dan pertanyaan tersebut minimal 3 pertanyaan. Silahkan. Tentang budaya begitu ya. Ah, jadi Mbak Naili Najisah kan sudah masuk masa kuliah ini ya. Pasti ada perbedaan lah ketika di sekolah menengah atas atau SMA yang bisa disebut sebagai culture shock ya, atau kekagetan budaya begitu. Pasti Mbak ini menemukan hal yang tidak Mbak temukan ketika di SMA. Kira-kira coba jelaskan gimana dinamika soal kebudayaan itu, culture shock. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin mendefinisikan culture shock, yaitu menurut saya perasaan ketika bingung yang dialami seseorang yang baru saja menempati suatu daerah. Nah, kemudian saya sendiri mendapatkan pengalaman pribadi ketika saya masih maba dulu di Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu ketika saya bertemu dan mempunyai teman yang banyak dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Salah satunya saya termasuk agak bisa dikatakan agak aneh atau kurang terbiasa dengan teman-teman saya yang mempunyai logat berbeda dengan saya. Misalkan saja, saya dulu punya teman yang dari Kebumen atau dari Papua, misalkan ya. Nah, ketika saya berbicara dan berkomunikasi dengan mereka, awal saya kaget dan cenderung tidak terlalu paham tentang apa yang diomongkan oleh dia. Karena apa? Logat mereka itu atau bahasa mereka lebih cepat. Mereka orang Ngapak dan orang Papua itu berbicaranya lebih cepat daripada kita yang orang Jawa asli gitu. Jadi terkadang dulu saya tidak tidak jarang kalau berkomunikasi dengan mereka, teman-teman saya yang dari Kebumen, misalkan untuk mengulangi pertanyaan ataupun perkataan yang disampaikan kepada saya saat berkomunikasi begitu. Baik, pertanyaan kedua masih terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Kan Mbak ini mungkin di kuliah bakalan ketemu beberapa teman-teman yang dari suku lain ya, misalkan Batak, Tionghoa, ataupun dari Bali, Makassar. Nah, stereotipnya kan orang Batak atau orang Makassar juga itu kan stereotipnya kasar begitu. Gimana pandangan Mbak tentang stereotip begitu? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Stereotip itu menurut saya ya anggapan atau pandangan terhadap suatu kelompok sosial. Misalkan seperti ini, contoh saya beranggapan kalau orang Tionghoa itu kaya-kaya, ataupun seperti tadi orang Batak itu misalkan kasar gitu ya. Nah, pandangan seperti itu sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Itu kan karena kebanyakan orang menganggap seperti itu, jadi muncullah stereotip. Pada dasarnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, untuk orang Tionghoa, kebetulan saya punya pengalaman pribadi juga. Dulu saya punya teman,
Dia keturunan Tionghoa, orang Chinese, namun dia ekonominya tidak terlalu bagus. Saya lihat teman saya dulu itu jualan pulsa di WA story dia, namun dia itu mengaku kaya kepada saya untuk menutupi bahwa dia itu keturunan Benar-benar. Chinese yang Nah, kaya gitu. masih terkait lagi, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, jika ada stereotip, nah, istilah apa lagi yang menurut Mbak terkait dengan stereotip terkait culture? Baik, saya ada lagi satu prejudis, yaitu prasangka buruk terhadap kelompok dikarenakan kesalahan informasi gitu.